Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, baik ya. Jadi syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Ya, seperti biasanya ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tidak ada, hadir semua ya, alhamdulillah ya, kita masih bisa diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa maju ke depan. Sarul, silakan maju ke depan. Pimpin doa teman-temannya. Sebelum belajar, kita bilang dulu. Mulai. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Sarul sudah mimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Nah, jadi biasakan sebelum dan sesudah memulai kegiatan kita berdoa ya, kita minta perlindungan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dimanapun dan kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran ya pada kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk menambah semangat ya, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Lagu nasional untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Indonesia Pusaka Ciptaan Ismail Marzuki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, puja-puja bangsa. Di sana papan merdeka dimulai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari Tuhan, supaya iman untuk Ya, sudah itu ya, Indonesia Pusaka Ciptaan Ismail Marzuki ya. Jadi untuk menambah semangat mengetahui lagu-lagu nasional Indonesia. Nah, sekarang untuk kembali membakar semangat, kita tepuk semangat dulu. Bisa? Nah, bisa. Oke, Bapak pimpin ya. Tepuk semangat. Wah, ulangi ya. Tepuk semangat. Semangat satu. Bagaimana? Semangat satu. Ulangi, semangat satu. Semangat dua. Semangat 3.
Semangat 1, 2, 3. Nah, ya, jadi kita harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ini. Ada sebuah pepatah mengatakan belajar di waktu muda itu bagai menulis di atas atau mengukir di atas batu ya, sedangkan belajar di waktu tua itu bagai menulis di atas air ya. Jadi kalau masih muda itu belajarnya masih ingat ya dengan pembelajaran. Kalau sudah tua ya itu pasti banyak pikiran. Jadi pembelajarannya paling cuma nulis. Pokoknya nulis kemudian nanti hilang lagi seperti menulis di atas air ya. Dan tak lupa kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jangan lupa tetap pokoknya Bapak ingatkan, selalu ingatkan patuhi protokol kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk ke tema 5 wirausaha ya. Subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 3 ya. Nah, di sini perhatikan pembelajaran 3 ya. Di era pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cindramata. Salah satunya adalah cindramata dari bahan magnet. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ya, ada benda-benda di sekitar kita yang menggunakan magnet ya. Salah satunya adalah ini. Ini apa? Gambar tempelan kulkas ya. Nah, itu kenapa tempelan kulkas itu bisa nempel? Yaitu karena menggunakan fungsi magnet ya. Nah, di sini ini ada dari Papua ya. Ini ada Monas. Ini rumah Gadang. Ini ada tarian, ini ada wayang ya, wayang golek ya. Ini ada perahu dan orangutan ya. Nah, selain pada tempelan kulkas ya, kita juga bisa menemukan benda-benda yang menggunakan magnet. Salah satunya ini. Nih, Bapak bawa ini. Ini apa namanya? Ya, obeng ya. Ternyata obeng ini ada magnetnya ya. Nempel enggak ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata nempel ya. Jadi obeng ini ada magnetnya ya. Ternyata fungsinya untuk apa? Untuk menarik baut ya, untuk memudahkan menarik baut ya. Jadi ini pada obeng. Kemudian selain pada obeng juga pada nih dompet ya. Pada dompet biasanya ada ceklekan itu terbuat dari magnet ya. Itu fungsinya untuk merekatkan ya, supaya tidak terbuka dompetnya. Dan yang ketiga ada kulkas. Nah, biasanya di rumah punya kulkas? Punya. Nah, kalau kulkas itu biasanya ada di pintunya ini. Ya, di sisi-sisi pintunya ya. Di sini terdapat magnet yang karetnya tuh, ada karetnya ya. Itu ada magnetnya ya. Fungsinya untuk apa? Magnet di kulkas untuk ya, jadi untuk supaya tutupnya kuat ya, menempel merekat dengan kuat. Karena kenapa? Kalau tutupnya terbuka atau pintu kulkasnya terbuka, itu tidak dingin ya, tidak dingin kulkasnya, tidak dingin, kemudian bisa menyebabkan boros listrik ya, boros listrik. Makanya kalau kamu buka tutup kulkas itu harus yang benar ya. Kalau tutup harus benar-benar rapat, pintunya harus cekrup ya, harus nempel. Yang keempat ya, di sini ada apa ini? Ya, sound system. Nah, di sini ya, itu di depan. Di depan ada sound system. Ternyata di dalam sound system itu juga terdapat magnetnya. Ada yang tahu fungsi magnet pada sound system? Untuk mengubah suara menjadi kebalik, untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara ya. Kemudian ada lagi yang terakhir. Ini ada yang punya apa namanya ini? Ya, Delina, teflon ya, Delina. Biasanya teflon ini magnetnya di mana, Delina?
Di mananya? Ya, di pegangannya ya atau di gagangnya. Nah, ini sama fungsinya untuk merekatkan ya. Jadi ini teflon, kemudian ada kulkas, kemudian ada dompet, yaitu menggunakan fungsi-fungsi magnet ya supaya untuk merekatkan. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu video pembelajaran berikut ini. Pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Nah, perhatikan ya tadi. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan atau mengidentifikasi video pembelajaran apa itu magnet ya. Jadi ini pengertian magnet. Coba Royani bacakan. Magnet adalah ya, magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Ya, benda apa itu? Nah, ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Coba Septi Komala bacakan. Berdasarkan KBBI, magnet adalah ya, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi ya. Nah, ini kita garis bawahi menarik logam besi, yaitu namanya magnet ya. Jadi magnet itu bahan yang bisa menarik logam besi. Nah, ini jadi magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, artinya batu magnesian, karena batu ini ditemukan di daerah mana? Magnesia ya, atau di negara Magnesia ya, sekarang adanya di Turki ya. Nah, itu ya, kalian sudah mengetahui pengertian dari magnet. Dan magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, sekarang ya kita akan mempelajari sifat-sifat magnet. Nah, ini sifat-sifat magnet. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang magnet ya. Bagaimanakah sifat-sifat magnet ya? Nah, sekarang kita Bapak bagi kelompok dulu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk di kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, sudah ya, duduk dengan temannya masing-masing. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, di situ di dalam LKPD itu ada membuat atau mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Silakan disediakan alat dan bahannya. Yang pertama ada sepasang magnet. Kemudian yang kedua ada pensil. Silakan dikeluarkan pensilnya. Pensil. Kemudian ada pulpen. Nah, biasanya kamu bawa ya pensil dan pulpennya masing-masing pastinya. Pulpen. Yang
4 ada kertas, yang kelima penjepit kertas, dan yang keenam peniti. Hati-hati ya dalam penggunaan peniti, jangan sampai dibuka. Sudah sedia alat dan bahannya? Nah, kalau sudah, ini Bapak akan bagikan. Duduk, safety duduk. Bapak akan bagikan laporan percobaan. Nanti kamu isi laporan percobaan ini sesuai dengan hasil percobaan kamu tentang sifat-sifat magnet ya. Sudah tulis nama kelompoknya? Ya, kalau sudah ditulis nama kelompoknya silakan tujuannya ditulis. Diisi tujuan dari percobaan ini ya. Yaitu untuk tujuan dari percobaan ini. Ada ya di LKPD, silakan dilihat di LKPD tujuan dari percobaan ini untuk apa, silakan. Kalau sudah tujuannya ditulis, di situ alat dan bahannya, ya ini sama alat dan bahannya yang Bapak tampilkan di layar PPT atau PowerPoint. Ada sepasang magnet, kemudian ada pensil, ada pulpen, ada kertas, penjepit kertas, dan peniti. Iya. Ya satu aja, jangan banyak-banyak. Yang penting ada. Alat dan bahannya ditulis. Sekarang silakan kalian tulis langkah-langkah percobaannya sesuai dengan yang tertera pada LKPD yang tadi Bapak bagikan di situ. Di situ ada 8 langkah ya, langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Lagi nulis. Ya silakan ditulis langkah-langkahnya. Sudah ditulis. Ini kelompok 3 nomor berapa? Nulis langkah-langkahnya baru ketiga. Kelompok 2 nomor 4. Kelompok 1 nah, nomor 4 ya sama ya. Kalau sudah nulis langkah-langkahnya, nanti kita langsung melakukan percobaannya ya tentang sifat-sifat magnet ya. Seperti apakah sifat-sifat magnet itu yang banyak kita temui dalam dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kelompok 1 sudah? Belum, masih nomor berapa kelompok 1? Nomor 8. Kelompok 2 nomor 8 ya sama. Kelompok 3 nomor ya 8 ya. Nanti kalau sudah menulis langkah-langkahnya di situ kita akan langsung melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Bagaimanakah sifat-sifat magnet itu? Sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 bentar lagi. Kelompok 3. Bentar lagi kelompok 3. Sudah kelompok 2 oke. Sudah semua ya untuk menulis langkah-langkahnya sudah semua. Nah sekarang kita lanjutkan ke hasil percobaannya. Nah sekarang silakan kalian lakukan percobaan sifat-sifat magnet sesuai dengan langkah-langkah yang telah kamu tulis di laporan ya. Ya silakan kalau sudah menulis langkah-langkahnya, kamu lakukan praktek dengan sesuai dengan langkah yang pertama. Silakan Isyam, langkah yang pertama apa? Di situ apa?
Dibaca dulu dong. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nah, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nah, di situ Hisham, gini aja nih cara prakteknya. Nah, ini dekatkan. Ini dong. Jangan sampai nempel. Nah, itu kira-kira Delina perhatikan, berarti yang pertama ya nempel apa tidak? Tulis, berarti tidak nempel ya. Itu. Kemudian lanjutkan ke yang kedua. Dekatkan kutub yang sama atau yang berbeda dari kedua magnet. Nah, yang kedua dekatkan kutub yang berbeda. Nah, yang berbeda nempel apa tidak hasilnya? Nempel ya. Silakan dilanjutkan ya. Kelompok 2 sampai nomor berapa percobaannya? Enggak tahu. Kelompok 2 nomor berapa? Coba kelompok 2 lakukan percobaan nomor 3. Oh iya, nomor 4 coba. Mana? Indah. Apa baca dulu nomor 4? Dekatkan magnet dengan kertas. Kira-kira kertas itu nempel apa tidak? Didekatkan. Nah, silakan tulis hasilnya. Hasilnya tidak menempel. Kalau itu menempel karena di belakangnya ada magnetnya ya. Kemudian lanjutkan nomor 5. Dekatkan magnet dengan pensil. Coba Sarul dekatkan magnet dengan pensil. Kira-kira pensilnya nempel apa tidak? Ternyata tidak menempel ya. Jadi itu. Kelompok 1 nyampe percobaan nomor berapa? 8. Nomor 8. Coba lakukan percobaan nomor 8. Apa dibaca nomor 8? Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang di bawah kertas. Ya, coba lakukan. Letakkan satu magnet di atas kertas. Itu satunya lagi. Kemudian yang satunya di bawah kertas. Nah, nempel apa tidak? Ya, nempel ya. Berarti nempel ya, walaupun terhalang oleh kertas ya. Jadi itu. Sudah lakukan percobaan dari 1 sampai 8 sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Kamu hafal nggak sifat-sifat magnet? Sifat-sifat magnetnya hafal? Iya. Sifat-sifat magnet nanti. Ya, kalau sudah melakukan percobaan ya langkah 1 sampai 8, silakan kamu tulis kesimpulannya yang ada di bawah ya, berdasarkan dari hasil praktek atau percobaan yang kalian lakukan tadi ya. Silakan ditulis kesimpulannya. Dekatkan magnet dengan pulpen hasilnya tidak menempel. Dekatkan dengan pulpen. Ya, boleh silakan gantian ya. Nulisnya saling bekerja sama. Nah, silakan Isya melakukan percobaan nomor 8. Ya, di situ letakkan satu magnet di atas kertas, satunya lagi di bawah kertas. Kira-kira nempel apa tidak ya? Nempel apa tidak Hisyam? Nempel ya, ternyata nempel ya, walaupun terhalang oleh kertas ya. Jadi itu ternyata magnet masih bisa menempel ya. Kalau sudah lakukan silakan tulis kesimpulannya yang kemarin. Halaman dia cari dong.
Kelewat. Kasihan aja tuh. Oh, permisi deh. Ya, silakan tulis kesimpulannya. Kalau sudah kita presentasikan, nanti disiapkan ya untuk presentasi masing-masing kelompok. Bapak minta 3 orang yang mempresentasikan hasil dari percobaannya. Boleh perempuan, laki-laki, boleh campur atau laki-laki semua atau perempuan semua, terserah, boleh dicampur. Nah, 3 ya. Jadi nanti membacakannya bergantian. Bergantian membacakannya. Bisa dulu. Sisa 3. Si Arya lagi apa ya Arya? Gak. Ternyata ini tidak senempel itu. Tidak sekuat. Kamu sudah belum? Sana duduk. Udah. Ya. Udah. Sudah kelompok 1 sudah? Nah, kelompok 2 sudah? Lagi masih proses ya, kesimpulannya belum beres. Kelompok 3 sama, masih proses, kesimpulannya belum beres. Ya, 3 orang. Bapak minta 3 orang untuk melakukan presentasi untuk membacakan hasil dari percobaan yang telah kamu lakukan ya. Jadi nanti membacakannya dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Bergantian. Bergantian. Kelompok 3 sudah. Nanti kita tungguin kelompok 2 masih menyusun atau menulis kesimpulan. Ya, sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Nah, sekarang saatnya silakan perwakilan masing-masing kelompok 3 orang untuk maju mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Kelompok berapa dulu? Ya, kelompok 3 dulu yang mau maju. Silakan kelompok 3 gantian ya, nanti membacakannya. Membacakannya gantian. Sini, ya lain dengarkan ya, sini. Nanti bacanya gantian, nanti Hisham dari sini sampai sini, nanti kasihkan ke Delina ini. Terakhir kesimpulan. Ya, salam dulu. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong. Ulangi salamnya yang keras. Assalamualaikum. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan yang beranggotakan baca. Arya, Isyam, Delina, Delima, Viola Nah, akan mempresentasikan laporan percobaan sifat-sifat magnet. ya, Tujuan mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan. Sepasang magnet, peniti, jepit kertas, pensil, pulpen, kertas. ya. Langkah-langkah. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet.
Dekatkan kutub yang sama berbeda dari kedua magnet. Perhatikan yang lain, perhatikan. Tidak Dekatkan usah magnet ngobrol. dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas. Tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Nah, silakan hasil percobaannya dibacakan oleh Delina. Yang keras Delina. Hasil percobaan tidak nempel. Dekatkan kutub yang sama berbeda dari kedua magnet hasilnya nempel. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas hasilnya nempel. Dekatkan magnet dengan kertas hasilnya tidak nempel. Dekatkan magnet dengan pensil hasilnya tidak nempel. Dekatkan magnet dengan peniti hasilnya nempel. Dekatkan magnet dengan pulpen hasilnya tidak nempel. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas. Tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang dibagikan di bawah. Hasilnya Bergeser. Silakan yang terakhir kesimpulannya Arya. Jadi sifat-sifat magnet adalah: 1. Memiliki gaya tarik. 2. Memiliki dua blok kutub yaitu utara dan selatan. 3. Kutub senama tolak menolak. 4. Kutub tidak senama tarik menarik. 5. Memiliki gaya yang dapat merenggut benda senjata. 6. Magnet yang dapat menarik benda-benda yang mengandung lubang. Ya, terima kasih diucapkan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan duduk dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjutkan yang kelompok selanjutnya. Silakan yang kelompok 2 ya. 2 dulu. Silakan kelompok 2 yang mau maju presentasi 3 orang. Yang lainnya perhatikan ya. Ya, sini kelompok 2 3 orang. Syarul, Gilang sama Repan. Silakan. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Laporan. sifat-sifat magnet. Ini laporan percobaan Laporan percobaan sifat-sifat magnet. Dianggotakan Gilang, Repan, Gilang, Sarul, Septi, Indah. Ya, Tujuan tujuan. mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan penunjang. bahan. Pasang magnet untuk setiap kelompok, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah. Ya, sok masih Sarul masih dibacakan langkah-langkah 1. Dekatkan. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. Lebih apa Syarul? Kertas dan lakukan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Ya, lanjutkan hasil percobaannya dibacakan oleh Repan. Hasil percobaan. Ya, yaitu hasil percobaan 1. Hasil percobaan itu dekatkan kutub magnet yang sama dari kedua magnet. Hasilnya tidak menempel. ya. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Hasilnya menempel. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Hasilnya Menempel. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. Hasilnya tidak menempel. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. Hasilnya tidak menempel. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. Hasilnya menempel. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasilnya tidak menempel. 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan yang lainnya di bawah kertas. Tepat di bawah magnet yang pertama. Hasilnya
Ya, silakan kesimpulannya Gilang. Kesimpulannya, jadi sifat-sifat magnet adalah: 1. Memiliki gaya tarik. 2. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama tolak menolak. 4. Kutub tidak senama tarik menarik. 5. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. 6. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Silakan duduk dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 1. Silakan maju perwakilannya 3 orang untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Hafiz, Royani, dan Gali, ya. Dan siapa? Oh, Taryuni, Royani nggak jadi. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ikhlas tuh. Ya, perhatikan tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Ya, sudah. Ya, kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet, ya. Di mana? Nah, perhatikan. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Nah, untuk menjadi anggotanya, ya, kamu harus mengisi formulir pendaftaran, ya. Biasanya, perhatikan, biasanya formulir pendaftaran itu kamu isi ketika akan mengikuti atau masuk ke sebuah organisasi, ya, kayak masuk sekolah, kemudian apalagi masuk SD, masuk SMP, masuk ekstrakurikuler pramuka atau paskibra. Nah, itu pasti akan kamu mengisi formulir terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan formulir, ya. Ini nanti kamu isi formulirnya 1 orang 1. Ya, perhatikan. Nah, biasanya dalam mengisi sebuah formulir itu ada petunjuk pengisian formulir, ya. Nah, sekarang kamu perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan. Ini belum dibuka. Kamu perhatikan terlebih dahulu petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Silakan Bapak tolong bacakan Syahrul. Bacakan nomor 1. Nah, yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Silakan diisi, ya, sesuai dengan petunjuk. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, ya, yang pertama isilah formulir menggunakan nama lengkap. Oh, jangan dulu diisi, perhatikan dulu, ya. Yang kedua, bacakan Arya Irawadi nomor 2, bacakan. Nah, isilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ya. Kemudian yang ketiga, Dina Suci, bacakan petunjuk pengisian formulir yang ketiga. Nah, nomor 3, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang nomor 4, D5. Nomor 4. Ya, nomor 4, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Ya, nomor 5, Indah, silakan. Tulislah tujuan mengikuti klub. Dan terakhir, Septi Komala, silakan dibacakan terakhir. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap, ya. Nah, ini jadi ini dalam mengisi formulir sahabat pena kamu harus memperhatikan petunjuknya. Sekarang silakan kamu isi formulir yang sudah Bapak bagikan, ya, sesuai dengan petunjuk yang telah
tadi teman-teman kalian baca, silakan. Yang pertama istilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua istilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya nggak apa-apa, dilanjut aja sob. Dilanjutkan ya, nama lengkap diisi, kemudian tempat tanggal lahir kamu berapa ya, tempat tanggal lahirnya. Nggak apa-apa sob, lanjutkan. Formulir pertama untuk sahabat pena siswa siswi negara ASEAN. Nama lengkap Syarul Gunawan. Tempat tanggal lahir Gantar 2010 bulan Mei tanggal 6. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki. Kelas 6, alamat Desa Gantar, Kecamatan Gantar, Blok Label. Telepon 08. Benar. 0821 0821 2811 6945. Sekolah Kecamatan Gantar, SD Nambok. Sekolah. Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Hobi bulu tangkis. Yang kota menambah ilmu. Ya, menambah ilmu. Ya. Terima kasih untuk Sarul ya yang sudah membacakan formulir pendaftarannya. Ya, jadi perhatikan. Perhatikan, formulir pendaftaran itu digunakan ya ketika kamu akan masuk sekolah atau masuk ke dalam sebuah organisasi ya. Itu. Sudah, kalau sudah silakan dikumpulkan formulir pendaftarannya. Bermain-main. Nanti. Ya, perhatikan dulu. Perhatikan, tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet ya. Nah, Magnet bisa menarik benda terkandungan magnet. Sifat-sifat magnet. perhatikan sifat-sifat 1. magnet. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa Ya, jadi perhatikan tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet ya. Ya, yang pertama yang pertama magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam ya, yang pertama. Kemudian ya besi, nikel ya. Kemudian magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub dan kutub selatan ya. Nah, apabila kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka hasilnya akan
Nah, saling tolak menolak. Sedangkan apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka hasilnya akan tarik menarik ya. Jadi itu sifat-sifat magnet ya. Nah, tadi juga kalian sudah mengisi formulir ya, di mana formulir digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya formulir itu digunakan ketika kamu akan masuk sekolah atau masuk sebuah organisasi ya. Jadi itu. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kita akan melakukan evaluasi. Silakan keluarkan handphonenya. Kita akan melakukan evaluasi menggunakan kuisis. Nah, silakan masuk ke Google ya, ketik kuisis ya, ketik kuisis. Kemudian join a game yang paling atas. Join a game. Kalau sudah join, silakan masukkan kode yang ini 899164. 899164. Ya, nama asli ya, menggunakan nama asli. Namanya harus nama asli, nama kalian. Nah, Viola Khairunisa sudah masuk. Kemudian ada Indah Rahayu Putri, Hisyam, Delina, Arya Irawadi, Dina Suci, Revan, Hafiz Fatur Rahman. Nah, sudah masuk semua ya. Nah, sekarang kita akan start the game. Udah siap? Ya, 1, 2, 3. Silakan diisi ya gamenya. Silakan dimulai. Posisi 1, Hafiz, Dina Suci, Repan. Ayo, saling kejar mengejar poin. Ya, posisi 1 masih Hafiz ya, masih dikawal Hafiz. Kemudian disusul dengan Delina dan Dina Suci. Oh, Repan menyusul di posisi kedua, menggeser Dina Suci. Dina Suci menggeser Repan. Repan turun ke posisi 4. Posisi 1 masih Hafiz Fatur Rahman. Apakah ternyata Dina Suci mampu menggeser Hafiz Fatur Rahman ya. Sekarang ini posisi 1 Hafiz, posisi 1 Dina. Ternyata gamenya sudah beres semua. Kita lihat hasilnya, siapakah yang menjadi juara. Nah, ini ternyata yang juara 1 adalah Dina Suci Majina, disusul oleh Delina, dan yang ketiga Syarul. Ya, itu ya. Ini hasil dari kalian bermain game dari evaluasi ya. Ternyata Dina Suci yang pertama, yang kedua Delina, yang ketiga disusul oleh Syarul Gunawan. Syarul Gunawan. Ya, itu ya. Jadi kalian sudah mengerjakan evaluasi. Silakan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Silakan dibereskan alat tulisnya. Ya, silakan duduk.
Duduk sudah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini kita akan nyanyikan sebuah lagu dari daerah NTT. Pasti kalian sudah hafal ya, potong bebek angsa. Ini lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur ya, potong bebek angsa. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa ke sana ya, melihat atau jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur. Sudah, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan Sarul yang tadi pimpin doa sebelum belajar, sekarang pimpin doa pulang. Taruh HP-nya, Hafiz, taruh Taryuni, berdoa, taruh HP-nya. Di sini dong, di tengah, yang tegas. Sikap. Sikap. Sebelum pulang kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Sarul yang sudah memimpin doanya. Ya, Bapak ingatkan lagi tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya, karena sehat itu mahal. Oke.